Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita ya, akan bahas tentang kronologi kecelakaan bus yang terjadi di Tol Krapyak Semarang. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Anda kembali di berita utama bersama saya, Jihan Novita. Saudara, di masa libur Natal dan Tahun Ya, Baru, tuh, lagi kecelakaan liburan bus tuh ya, terjadi di simpang atau nggak susun mudik. eksit tol Krapyak, Semarang, Jawa Tengah pada Senin 22 Desember. Kecelakaan menewaskan 16 orang 16 dan orang tuh ya, sebagian banyak lainnya tuh. luka-luka. Bus membawa 34 penumpang dari Bekasi menuju Yogyakarta. Bayangin tuh ya, 34 penumpang yang meninggal 16 tuh ya, berarti hampir 50% meninggal di kecelakaan ini. Itu jadi benar-benar parah ini ya kecelakaannya. Bersetengahnya tuh ya. Saudara, pada Senin dini hari, bus Cahaya Trans melaju dengan kecepatan tinggi di ruas tol Batang, Semarang. Kecepatan Sesampai di tinggi eksit itu tol ya. Krapyak, Semarang, bus relasi Bekasi Yogyakarta ini tiba-tiba hilang kendali. Bus menabrak pembatas jalan hingga akhirnya terguling, saudara. Itu ya, kalau sampai hilang kendali itu kemungkinan ada di kesalahan di supirnya atau mungkin ada kesalahan di bisnya sehingga bisa kehilangan kendali gitu ya. Jadi antara supirnya atau busnya nih yang bermasalah gitu ya, bisa ditelusuri nanti. Harus diinvestigasi nih. Bus ringsek pada bagian Tuh. sisi kanan dan belakang. Gitu ya, bagian kanannya sama belakangnya gitu yang paling parah. Kita bisa ngeliat tuh kerusakannya sampai ringsek gitu ya, jadi tiang-tiangnya sampai penyok seperti itu. Jadi bayangin kalau misalnya satu keluarga di sana tuh kan, biasanya kalau satu keluarga misalnya suami istri lah itu kan duduk biasanya sampingan kan. Kalau misalnya sisi kanan sampai rusak ini, itu bisa aja meninggal satu keluarga ya. Jadi itu belum kehitung misalnya ada anak kecil gitu yang duduk di sana. Jadi kan suami istri sama anak-anak tuh biasanya satu sisi satu kubu gitu, dan yang paling rusak di sini adalah sisi kanan gitu. Itu kemungkinan bisa memakan korban jiwa mungkin satu keluarga gitu ya. Kita bisa lihat tuh kerusakannya parah sekali ya, jadi kasihan tuh ya yang sisi kanannya gitu. Aduh, lagi dievakuasi tuh. Kecelakaan bus Cahaya Trans merenggut 16 korban jiwa dan 18 lainnya Ya luka-luka. pasti luka-luka lah. Korban luka dievakuasi ke 3 rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Kolombia, Rumah Sakit Elizabeth, dan Rumah Sakit Tugu Kota Semarang. Ya kalau misalnya tuh ya suasananya juga malam-malam gitu, mungkin lagi istirahat juga gitu kan, jadi nggak sempat merespon apa-apa. Jadi mungkin lagi pada tidur gitu ya, lagi malam-malam gini itu tiba-tiba kecelakaan gitu ya, jadi nggak tahu apa-apa, bangun-bangun udah mungkin udah di luar busnya atau udah meninggal gitu ya. Jadi kasihan banget nih ya. Mengalami luka di bagian kepala akibat benturan. Aduh. Sementara 16 korban meninggal dibawa ke posko pemulasaran jenazah di Rumah Sakit Karyadi, Semarang. Ya nih ada yang meninggal tuh ya keluarganya. Ya lemes lah orang ngedengar kayak gini. Satu persatu keluarga korban mendatangi posko informasi yang didirikan Polda Jawa Tengah di RSUP Dr. Karyadi. Di antaranya warga asal Boyolali yang mencari kabar 5 anggota keluarganya. Tangis keluarga pun pecah saat mengetahui 4 dari 5 anggota keluarganya tewas dalam kecelakaan bus tersebut. Kan ya kalau misalnya sisi kanan tuh sampai serusak itu, maka wajar. Jadi kalau misalnya sekeluarga tuh bisa hampir hilang gitu ya, bayangin 4 dari 5 berarti 80% dari keluarganya itu meninggal di kecelakaan ini gitu. Jadi benar-benar parah gitu ya. Aduh. Salah satu orang dalam perawatan di Ya, rumah selamat sakit. 1 orang dari 5 16 keluarganya. korban tewas dalam kecelakaan bus, seluruhnya telah teridentifikasi dan diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Biaya pemulangan jenazah sepenuhnya ditanggung pemerintah provinsi. Itu ya. Jadi pemerintah tuh ya tanggung jawab. Saudara, penyebab kecelakaan bus Cahaya nabrak Trans di pembatas eksit tol tuh ya. Krapyak Semarang masih didalami polisi. Namun, salah satu korban selamat menceritakan bus tidak mengurangi kecepatan
saat melintasi jalan menurun dan tikungan. Dan pada saat kejadian, korban terlempar keluar bus dan mengalami luka-luka akibat terlempar terkena keluar tuh ya. pecahan kaca. Ya, jadi Jadi tuh ya ini tambah kenceng kakek padahal ini. jalan turun, padahal kendaraan yang itu kan jalan turun jalannya ada pelambatan itu kan pelambatannya nggak ada. Bayangin tuh lagi malam-malam gitu ya, lagi misalnya lagi anak-anak tidur tiba-tiba kecelakaan seperti ini, dan korbannya tuh yang selamat adalah kakek gitu ya, sampai keluar gitu ya dari bisnya. Berarti bisnya tuh melaju dengan kecepatan yang sangat tinggi di saat turunan gitu, sampai ketika menabrak tadi ya pembatas itu, ya orang-orang yang dalam tuh mungkin pada mental gitu ya, keluar dari bisnya. Dengan itu ini Oleh begitu gue bapak gimana? Mencelak atau gimana? keluar dari Tuh, dari keluar busnya. dari bis pulang Boyolali. Boyolali Iya, dari Bogor. oh dari Bogor mau ke Boyolali pulang. Nah, pulang. Kasihan tuh ya. Polisi telah menggelar olah Lihat ya, TKP. pembatasnya sampai terguling seperti itu. Jadi kan kita lihat tuh ya, jadi nabraknya tuh nyerempet gitu ya, sampai pembatas jalan itu terguling gitu. Berarti kan bisnya tuh kecepatan tinggi gitu. Jadi sisi kanan itu benar-benar rusak gitu ya, gara-gara kecelakaan ini. Di Pembatasan Krapiak, rusak. Semarang. Ringsek Hasilnya, semua saudara, tuh ya. polisi memastikan kecelakaan bus tersebut adalah kecelakaan tunggal. Polisi jadi nggak juga mengungkap pengemudi nyerempet bus mobil merupakan lain. sopir cadangan. Hmm, Pengemudi mobil kini menjalani sopir pemeriksaan cadangan. di Mapolrestabes Semarang. Polisi juga telah melakukan tes urin terhadap pengemudi dan hasilnya dinyatakan negatif. Driver kendaraan bus tersebut adalah driver cadangan. Kemudian kita melakukan olah TKP, kita lakukan penyidikan. Masih dilakukan penyelidikan, dugaan awal adalah laka tunggal. Sopir selamat dan diamankan di Polrestabes Semarang. Ya, jadi kayak kecelakaan seperti itu ya, kecepatannya gara-gara ini ya, mungkin dari supirnya atau dari mobilnya gitu. Kalau misalnya dari supirnya itu misalnya ngantuk, capek, ataupun di bawah kayak obat-obatan terlarang itu kan, itu bisa aja jadi teledor gitu, atau mungkin dari mobilnya gitu. Kalau dari mobilnya mungkin remnya blong gitu ya, itu jadi ketika turunan bukan ngerem gitu, itu akhirnya ngebut gitu ya, jadi nggak bisa direm mobilnya. Nah itu juga menjadi faktor ya, jadi antara supirnya nih yang jadi yang bermasalah atau dari mobilnya ya. Kalau dari investigasi mungkin masih dalam penelusuran. Saudara, pihak Jasa Raharja memastikan Betul ya, seluruh dari korban agensinya kecelakaan bus nih ya. Cahaya Trans mendapat santunan sesuai ketentuan yang berlaku. Dan Jasa Raharja bersama seluruh pemangku kepentingan Itu harus masih tanggung jawab juga mendata tuh ya. korban dan juga ahli waris. Ahli waris korban berasal dari berbagai daerah, diantaranya Klaten, Boyolali, Bogor, Yogyakarta, dan juga Jakarta. Kalau yang luka-luka itu kami akan bayarkan ke rumah sakit sesuai dengan ketentuan. Jadi yang meninggal dunia masing-masing itu 50 juta, yang luka-luka 20 juta maksimum. Saudara, momen libur Natal dan Tahun Baru memicu lonjakan jumlah kendaraan dan tingginya aktivitas masyarakat. Kondisi tersebut turut meningkatkan resiko kecelakaan tidak hanya jalur darat, tetapi juga laut dan udara. Masyarakat diimbau untuk semua selalu jenis waspada transportasi dan itu ya. mematuhi aturan selama dalam perjalanan. Ya, jadi harus berhati-hati tuh ya. Dan Ya, saudara, jangan sampai ketika kita liburan ada yang mungkin mudik ya, ada yang mungkin berkunjung ke tempat yang ingin dia kunjungi, bukannya selamat tapi malah menjadi korban ya. Jadi kita harus benar-benar hati-hati gitu ya, entah itu mau menggunakan yang darat, laut, ataupun udara gitu ya. Jadi jangan sampai kita tuh malah jadi kesedihan bukan kesenangan ketika berlibur gitu. Jadi kita benar-benar harus berhati-hati, apalagi sekarang kita ingat bahwa sedang banyak cuaca ekstrim ya, apalagi di Pulau Jawa ataupun di Sumatera ya. Itu makanya kita harus benar-benar hati-hati, jangan sampai dipaksakan misalnya kayak wah hari ini bakal ada hujan besar gitu, dipaksakan misalnya ke tempat yang rawan banjir ataupun longsor gitu.
gitu. Jadi bukannya selamat di sana, bukannya senang, tapi menjadi korban dari bencana alam. Ya, jadi harus benar-benar hati-hati, dipantau dulu nih, kita mau kemana nih. Jadi kalau misalnya ada potensi untuk terjadi bencana, maka hindari tempat seperti itu. Ya, jadi cari tempat yang aman lah, ya, gitu. Perhubungan tercatat ada 3.434 kecelakaan lalu lintas selama arus Tahun kemarin. mudik Nataru tahun 2024. 3.000 lebih tuh ya. Dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperingatkan wilayah Sumatera dan Jawa akan mengalami puncak musim hujan saat Natal dan Tahun Baru. BMKG akan menyiapkan posko untuk menganalisis dan observasi cuaca selama libur Natal dan Tahun Baru. Untuk mengantisipasi gitu ya. Bahwa kalau di Sumatera itu terutama bagian utara dan bagian tengah dan juga sampai Sumatera Selatan ini puncak musim hujan ada di bulan Desember kurang lebih ya, November Desember. Tapi di Pulau Jawa sendiri dan bagian Lampung, Jawa, Bali, Nusa Tenggara itu ada di bulan Januari nanti. Sehingga BMKG itu menempatkan personelnya di beberapa posko, di berbagai posko kita menempatkan personel dan nanti akan melakukan pengamatan, observasi, dan kemudian kita analisis dan kita berikan informasi yang akurat terkait dengan bagaimana kondisi perubahan cuaca di sepanjang Nataru ini. Korlantas Polri menyiapkan sejumlah skenario termasuk mengantisipasi potensi cuaca ekstrim selama libur Natal dan Tahun Baru. Skenario itu diantaranya adalah penerapan kontraflow dan juga menyiagakan petugas di berbagai lokasi seperti tol dan juga pelabuhan. Dari kepolisian juga sudah menyiapkan, sudah mengantisipasi kejadian seperti ini. Karena meningkat lalu lintasnya. Dan mungkin juga ada peningkatan hal-hal tertentu apabila potensi kondisi cuaca ekstrim, tentunya emergency plan itu sudah bisa bantu. Contohnya ketika jalan tol, dari alat berat yang ada di jalan tol, ambulan, termasuk juga pit urai, ini sudah kita siapkan semuanya. Termasuk juga yang ada di pelabuhan. Ketika kondisi ekstrim, kan tidak bisa nyebrang. Ya, pada saat tidak ada nyebrang itu, tentunya akan terjadi antrian yang panjang. Antrian yang panjang ini, solusinya adalah kita masukkan ke tempat-tempat pembersihan yang sudah kita siapkan. Ya itu juga tuh ya, jadi antisipasinya udah disediakan tempat-tempat khusus gitu. Kalau misalnya ada cuaca ekstrim, misalnya di pelabuhan, itu kan kapal nggak bisa belayar. Nah, kalau misalnya udah nggak bisa belayar gitu ya, karena cuaca ekstrim, kalau misalnya dipaksakan nanti mungkin kapalnya bisa keguling. Nah, itu kan orang-orang yang di sana itu yang harusnya berangkat, itu mungkin terdampar di sana. Ya, jadi mau berangkat nggak bisa, tapi cadangan makanan itu semakin menipis. Makanya harus disediakan tempat-tempat khusus untuk menampung orang-orang seperti itu. Ya, jadi harus ada persiapan-persiapan yang disediakan gitu untuk menghadapi mudik ataupun liburan dan menghadapi cuaca ekstrim juga. Gitu. Jadi banyak nih tantangannya di tahun ini. Ya. Kecelakaan bus di Krapyak lagi-lagi mencerminkan rapuhnya standar keselamatan transportasi darat. Tanpa pembenahan sistem, mulai dari manajemen armada, sertifikasi pengemudi, hingga pengawasan di lapangan, bahaya akan tetap mengintai, mengancam nyawa. Kewaspadaan menjadi tanggung jawab kita bersama, apalagi di momen libur Natal dan Tahun Baru. Jadi itu ya, jadi yang bisa kita pelajari dari berita ini tentang kecelakaan yang terjadi di Tol Krapyak Semarang gitu, yang menewaskan 16 orang dari 34 penumpang gitu. Jadi hampir setengah dari penumpangnya itu meninggal di kecelakaan ini. Jadi benar-benar fatal sekali gitu ya. Jadi kecepatan tinggi, nggak ngerem di turunan gitu. Kayak ketika di turunan dia menabrak pembatas jalan. Gitu. Jadi benar-benar kecelakaan tunggal gitu. Mungkin kesalahannya di antara supirnya ataupun di kendaraannya yang menyebabkan kecelakaan ini terjadi. Ya, jadi semoga kita yang mau mungkin liburan, ada yang mungkin mudik, itu lebih berhati-hati lah ya saat mungkin memilih mode transportasi ataupun memilih tempat ya. Jangan sampai kejadian ini mungkin terjadi pada diri kita. Bayangin tuh ya, di kejadian seperti itu ada yang meninggal hampir satu keluarga, di 4
dari 5 keluarga itu meninggal. Wah, itu sangat kasihan sekali ya. Jadi itu mungkin bisa kita pelajari dari berita ini. Nah, kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya sediakan di deskripsi video. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih ya mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.